mengambil foto ya, mengambil foto dan mendokumentasikannya. Nah, ketika saya mengambil foto tersebut, itu secara tidak sengaja ya, di dalam foto tersebut ada sosok kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sohib malam bercerita, di segmen ini adalah segmen semacam storytelling lah. Kita menceritakan pengalaman pribadi, baik dari saya pribadi maupun dari orang lain. Saya ceritakan sendiri. Secara detailnya seperti apa, nanti bisa kita ikuti alur ceritanya. Oke, untuk kali ini saya mungkin ditemani sama Kang Dede Taryo ya. Gimana Kang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini pengalaman kisah nyata saya ya Kang, ketika saya bekerja di sebuah PT pertambangan. Iya. Ketika itu di tahun 2021 ya. 2021 ya? Iya, 2021. Lumayan lama ya? Iya, lumayan lama, ini sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. 3 tahun yang lalu, itu bulan Juni ya. Lama ya. Bos, mungkin Nah, 2 tahun yang lalu. Kerja di pertambangan tersebut diharuskan saya harus tinggal di daerah area lokasi pertambangan. Jadi di sana saya disediakan mes ya, sebuah tempat tinggal yang memang diperuntukkan untuk karyawan-karyawan yang bekerja di pertambangan tersebut. Kejadian ini mungkin sekitar setengah tahun apa 1 tahun lah setelah saya bekerja di sana. Jadi aktivitas saya itu bisa menggambarkan ya, jadi antara lokasi mes dengan lokasi tempat kerja yaitu produksi ya, itu mungkin saya tempuh dengan berjalan kaki. Tahu sendirilah yang namanya pertambangan kan dulunya itu bekas hutan. Nah, saya di sana tuh berjalan kaki, mungkin sekitar jaraknya ada 1 kiloan lah ya, mungkin kurang lebih lah 1 kilo mungkin ya. 1 kilo lebih lah, kurang lebih gitu. Nah, pada saat itu saya memang ditugaskan untuk shift malam. Saya biasa melakukan awal melakukan pekerjaan tersebut sekitar jam 10 malam ya. Jam 10 malam saya berjalan kaki ke area pertambangan. Itu waktu itu kalau tidak salah dalam keadaan gerimis ya, hujan-hujan gitu ya, gerimis dan memang belum begitu banyak bangunan yang dibangun gitu ya. Tidak seperti sekarang ini pertambangan udah banyak yang dibangun dan banyak penerangan di mana-mana. Dulu awal-awal itu memang masih agak gelap ya, hutan gitu. Saya berjalan kaki waktu itu ke area produksi. Nah, untuk memberikan bukti bahwa saya sudah melakukan pekerjaan pada malam tersebut, saya mengambil foto dan mendokumentasikannya. Nah, ketika saya mengambil foto tersebut, itu secara tidak sengaja ya, di dalam foto tersebut ada sosok kepala kan gitu ya. Ada kepala gitu. Tapi kepala itu ada badannya nggak? Nggak ada, hanya kepalanya saja. Itu di pojok kanan atas kalau tidak salah. Ini menarik ini. Nah, itu di pojok kanan atas. Itu ada kepalanya itu agak samar gitu ya. Saya juga kaget ketika pengambilan foto tersebut.
saya berpikir ini apa karena efek lampu gitu ya, atau itu mungkin karena efek dari kamera gitu ya. Tapi ini jelas gitu loh. Jadi si kepala tersebut memiliki mata dua, kemudian ada hidungnya, tapi mulutnya nggak ada. Itu lonjong, kemudian matanya tersebut keduanya itu ke atas gitu ya, ke atas, ke atas. Jadi si ujung matanya itu semuanya itu kayak ketarik ke atas, gitu. Kayak ketarik ke atas, dan dia tidak punya alis, tidak punya alis gitu. Dan bertelinganya gimana? bertelinganya panjang gitu ya, ke samping gitu ya, panjang. Ya mungkin kalau gambaran untuk orang-orang sekarang mungkin kayak makhluk alien mungkin kali ya. Ya, kalau saya tanyakan itu Pak, ada tanduknya nggak? Nggak ada, Oh, nggak ada tanduk, nggak ada. Dia cuma nanya nanya kepalanya botak gitu ya, kepalanya botak, kemudian si kupingnya itu agak panjang, ya. Sejajar lah dengan tingginya kepala si sosok itu. Si ujung kupingnya itu sejajar lah gitu ya. Kemudian matanya itu yang ujungnya itu Ke atas gitu. Di foto tersebut itu hidungnya pun hanya kecil banget gitu ya, dan tidak terlihat dan tidak terlihat bentuk bentuk mulutnya gitu. Saya kaget waktu itu, loh ini apa ini gitu. Nah saya untuk memastikan ini benar apa enggaknya, saya foto lagi tuh, foto lagi dalam jangka waktu 10 detik dari hasil foto yang mistis ini gitu ya. 10 detik kemudian saya foto lagi nih dengan posisi yang sama, cepet gitu ya. Nah itu nggak ada, hasilnya tidak ada, nggak ada yang kepala tadi nggak ada gitu. Kalau memang ini efek dari cahaya ya, atau mungkin ini efek dari kamera, harusnya ada lagi kan. Nah gitu, saya mikirnya loh kok ini nggak ada gitu. Nah saya waktu itu kasih unjuk nih ke beberapa teman produksi di sana yang memang ada di sana waktu itu. Sebutlah namanya Bang Riki lah ya, Bang Riki. Dan beberapa orang yang lainnya saya pertunjukkan tuh hasil foto saya itu, gitu. saya tunjukkan gitu Kang. Nah, mereka itu cuma tersenyum gitu pas melihat foto tersebut, seperti seolah kayak udah punya kode tertentu ya, istilahnya seolah kayak udah tahu duluan gitu ya. Nah, terus kata Bang Arik itu bilang, sebelum bapak foto itu katanya di sini sudah bau wangi-wangian Pak, katanya gitu. Kayak semacam wangi-wangi apa itu? Nah dia nggak menjelaskan wangi-wangi apa, cuman yang jelas wangi bunga gitu. Di titik bapak moto itu sudah bau wangi Pak. Di situ tuh saya mikir apa iya sih, mungkin ada yang pakai minyak wangi gitu. Saya masih berpikir positif aja gitu, siapa yang pakai minyak wangi di sini Pak, ini kan produksi istilahnya kotor lah ya. Mana ada orang kerja di sini yang pakai minyak wangi, emangnya ini di kantor katanya gitu. Oh iya juga ya, nggak ada yang pakai minyak wangi di sini Bang. Nah, gitu. Ya saya percaya aja ya. Saya kemudian saya dalam keadaan masih heran nih dengan foto saya. Saya pulang waktu itu kan Dede. Pulang aja gitu ya, pulang aja udah. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 12.40 malam ya. Jadi udah mau masuk ke jam 1 ya. Waktu istirahatnya gitu. Jam 12.40. Pada waktu itu anak-anak udah tidak ada, apa Bapak sendiri di situ? Masih ada di situ. Anak-anak kan jam 12.40 malam. Iya. Jadi itu udah lewat dari jam 12 malam gitu ya. Udah mau jam 1. Nah, saya pulang tuh waktu itu. Ya sama ya, jalan kaki, dan karena kebetulan waktu itu keadaan posisinya hujan gerimis, jadi waktu itu area jalan itu memang tidak diaspal, jadi masih becek lah ya, licin, jalan tanah ya gitu, jalan bukan pertambangan kayak gimana sih ya kan. Nah kayak bukan pertambangan kayak gitu kan. Jadi kalau jalan itu kita masih suaranya kencang gitu loh, misalnya ada suara cek 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 gitu. Nah ketika saya pulang gitu ya dari produksi tersebut, itu seperti ada yang ngikutin langkah kaki saya Kang Dede. Gitu, ada yang ngikutin. Saya juga sampai heran ya, loh
ini yang jalan saya doang gitu. Saya melangkah satu, ada lagi di satu itu di belakang saya itu. Saya nggak berani nengok ke belakang gitu ya. Saya cuek aja, positive thinking lah. Mungkin efek dari langkah kaki aja saya gitu ya. Saya mikir ke situ aja gitu. Jadi saya nggak ada punya pikiran yang negatif lah. Kalau ada pikiran negatif mungkin saya berpikir takutnya saya jadi celaka lah gitu ya. Saya jalan aja dengan positive thinking saya, terus berjalan sampai menuju ke mes, ya ke mes, udah tempat kamar saya. Selesai itu malam itu, gitu ya. Selesai malam itu, saya pun tidur dengan biasa gitu ya. Nah, anehnya itu ketika pagi-pagi, setelah sholat subuh ya. Nah, teman dinas saya itu yang kamarnya berdekatan dengan saya dia, dan kebetulan dia memang kamarnya depan-depanan sama saya di mes itu. Itu dia teriak sama ke saya masih di dalam kamar. Pak, itu ada kalajengking katanya. Itu beneran Kang Dede. Itu bener, sayangnya saya foto dokumentasi itu udah saya hapus gitu. Waktu udah saya hapus. Kalau masih ada sih dokumentasinya mungkin saya akan perlihatkan. Itu kalajengking nyata itu. Demi Allah itu kalajengking sebesar kepala manusia dewasa itu. Jadi si ekornya yang kan kalajengking itu kan ciri khasnya kan ada ekornya itu yang itu ya. Nah itu ekornya itu lagi ditinggiin sama dia. Jadi lagi diangkat gitu. Kayak udah mau nyerang gitu. Itu mau masuk ke kamar saya gitu. Sama teman saya tuh, Pak, ada kalajengking yang mau masuk ke kamar katanya. Yang bener pas saya buka, astagfirullah, iya betul. Itu di depan pintu kamar saya Kang Dede. Saya sampai astagfirullahaladzim gitu ya. Saya istighfar beberapa kali dan akhirnya ya kebetulan teman-teman yang ada di mes itu ada berapa ya, 1, 2, ada 3 orang lah gitu ya yang membantu mengusir si kalajengking itu. Jadi pakai engkrak, tau kan engkrak ya, semacam buat sampah itu. Kemudian ada sapu lidi dimasukin tuh ke engkrak itu, tong sampah gitu. Langsung dibawa keluar kan. Itu ngeri banget, itu gede banget kan kalajengkingnya kan. Kalajengkingnya dimatiin nggak? Nah pas keluar itu ya dibawa keluar nih sama teman-teman satu mes itu. Di luar itu ya beberapa yang 3 orang itu nginjek gitu. Si udah dilemparin sama batu pertamanya ya. Udah dilempar sama batu, udah kelihatan udah nggak bergerak nih. Terus diinjak, sempat ada yang nginjek tuh. Dia kan pakai sepatu gitu, diinjak gitu ya. Udah diinjak, saya juga memastikan, saya juga dilemparin juga pakai batu bata ya. Sampai udah selesai gitu ya. Nah dilihat lagi tuh batu bata yang numpuk ke si kalajengking itu kan, harusnya kan kalajengkingnya masih ada ya bangkainya ya. Masih ada. Pas dibuka itu tidak ada sama sekali bangkainya. Sama sekali. Saya juga sampai heran. Ada satpam di situ ya yang tahu ribut-ribut gitu ya di depan mes. Kan lokasi satpam itu kan dekat kan. Dia satpam juga suka mondar-mandir lah di depan mes gitu ya. Nah dia tanya, ini ada apa katanya. Ini Pak ada kalajengking katanya gitu kan, kata teman saya itu. Saya juga bilang, ini ada kalajengking, udah dimatiin belum? Udah katanya. Di mana ini di bata? Pas dibuka batanya itu bareng-bareng melihat nggak ada sama sekali bangkainya. Saya sampai satpam itu sampai nggak percaya gitu. Yang bener nggak ada gini. Iya tadi bener Pak. Banyak orang yang melihat kok. Ini sampai engkraknya juga masih ada, saya bilang gitu. Mana nggak ada. Mungkin masuk ke tanah. Gimana mau masuk tanah? Emangnya apa? Air kan gitu kan. Kalau air mungkin meresap masuk tanah kan. Kalau ini kan namanya bangkai ya. Iya kan, bangkai itu pasti ada, nggak bakal masuk tanah kecuali kalau memang itu berupa air. Kalau air mungkin langsung meresap ya, nggak bakal ada jejaknya gitu kan. Secara logika kan seperti itu. Iya betul. Nah saya bingung, aduh ini kemana ya? Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Satpam itu ya nggak
nggak percaya gitu. Wah, nggak ada katanya gitu. Ya saya diem aja, sama teman saya itu cuman saling bengong aja gitu. Nah ini pengalaman saya ya waktu di pertambangan. Jadi sampai sekarang pun saya masih bingung gitu. Sampai nggak bisa dilupakan lah pengalaman ini. Iya. Itu cuma pengalaman ini aja sih yang bisa saya sampaikan kepada para sahib malamku bercerita ya. Seperti itu ya Kang Dede ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya share pengalaman misi saya selama kejadian pertambangan. Mudah-mudahan ini bisa menghibur ya. Kalau lainnya hanya menghibur lah gitu ya. Yang jelas makhluk gaib itu ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.